Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Halim, STB 182362. Saya ingin mempresentasikan ujian akhir sekolah saya dengan menggunakan metode Learning Vector Quantization atau yang disebut LVQ. Oke. Di sini kita harus mempunyai inputan vektor dan kelompok atau kelas, yang dimana saya mempunyai inputan vektor 9, terus kelasnya itu mempunyai inputan vektor 10, terus kelompoknya itu 2 atau kelas. Oke, lanjut. Inputan vektor itu kita bisa mendapatkannya dari sini, dan bobotnya itu juga dari sini. Nah, bobotnya itu kita harus tentukan bobot atau nilai sisi pertamanya. Kita harus mendapatkan dari sini. Terus inputan vektornya itu akan berlanjut seterusnya. Terus learning rate itu kita tetapkan. Misalnya kita tetapkan sebagai 0,4. Oke. Lanjut. Inputan vektornya itu yang data pertama epoch 1 kita tentukan sebagai awalan, yang dimana 00101 bobot pertama. Terus bobotnya itu 110010, dan dia akan memperoleh hasil. Nah, ini hasilnya kita pakai rumus. Jadi caranya dia ini, inputan vektornya yang pertama ini terus dipangkat 2-kan. Jadi dia akan memperoleh hasilnya. Terus ditambah lagi dengan inputan vektor yang kedua dan bobot yang kedua. Lalu dipangkatkan 2 lagi. Dan yang ketiga lagi, yang keempat lagi, kelima dan seterusnya. Terus nanti setelah dihasilkan, dia akan mendapatkan total hasil ini 2,2361. Oke, lanjut. Setelah dia mendapatkan itu, bobot mau ndak mau, bobotnya itu yang terkecil, bobot lamanya itu yang terkecil akan digantikan oleh bobot baru. Dan bobot baru itu akan mendapatkan hasil dari inputan vektor lalu ditambah learning rate, terus dikali bobot awal, terus input awal. Oke, bisa kita lihat. Setelah dia mendapatkan hasil, maka dia akan menggantikan bobot lama ke bobot baru. Terus W12 lagi. Seperti begitu lagi, yang inputan vektor yang kedua terus dikali, terus ditambah learning rate, lalu dikali inputan vektor yang kedua dan bobot yang kedua. Lalu dia memperoleh hasil W2 baru 0,96, dan seterusnya 0,4, 0, 0,96, dan W16 0,04. Lanjut. Terus yang ini sama, tapi bobotnya diganti. Jadi dia memperoleh hasil 1,7321. Oke, setelah dia menentukan bobotnya itu, maka data yang kedua itu mencari nilai, terus inputan vektornya lagi mendapatkan bobot barunya itu dari sini, awalan tetapnya. Setelah dia mendapatkan itu, memperoleh hasil, terus mendapatkan lagi bobot baru, dan ini juga mendapatkan juga dari sini, mendapatkan hasil, terus mendapatkan juga bobot baru, lalu dia mendapatkan juga dari sini,
Terus selanjutnya begitu, dia akan mendapatkan terus bobot baru dari atasnya. Oke. Terus sebelum masuk ke epoch 2, dia akan diupdate seperti ini. Misalnya kita ini sudah ke epoch 10, max 10. Terus dia akan menguji kelas yang mana. Terus kalau dalam tahap ini dia telah mendapatkan hasil, ini dia learning rate-nya akan berkurang terus seperti sebagaimana juga awalnya juga. Terus misalnya ini kita sudah mendapatkan data training, terus data testingnya itu kita telah mendapatkan ini, yang dimana data testingnya 011111 bobot ke 1. Dia mendapatkan bobotnya itu dari sini. Terus hasilnya itu dia pakai rumus lagi seperti yang tadi saya jelaskan, dimana hasilnya itu dia ini lalu